Perang Indonesia versus India bergejolak, Rusia siap bekingi Indonesia. Ketegangan geopolitik Asia memasuki babak yang paling mencekam dalam 2 dekade terakhir. Indonesia dan India, dua kekuatan besar di kawasan selatan dan tenggara Asia, kini terlibat dalam konflik bersenjata yang dipicu oleh serangkaian insiden militer di wilayah perairan strategis Samudera Hindia. Dunia menyaksikan dengan tegang bagaimana konfrontasi regional ini perlahan menarik perhatian, bahkan keterlibatan negara-negara adidaya. Salah satu kejutan terbesar datang dari Rusia, yang menyatakan dukungan militer terbuka terhadap Indonesia. Awal mula konflik bermula dari meningkatnya aktivitas patroli militer di kawasan sekitar Kepulauan Andaman dan Nicobar, wilayah yang selama ini menjadi titik sensitif antara perbatasan maritim India dan zona ekonomi eksklusif, (ZEE), Indonesia di bagian barat Aceh. Menurut laporan dari Markas Besar TNI Angkatan Laut, pada akhir April 2025, 3 kapal perusak milik Angkatan Laut India dideteksi memasuki perairan Indonesia tanpa pemberitahuan diplomatik. Insiden ini berlangsung selama hampir 6 jam, sebelum kapal-kapal tersebut akhirnya mundur setelah dihadang oleh 2 fregat kelas Marta Dinata dan 1 kapal selam KRI Alugoro milik TNI AL. Pemerintah Indonesia menyatakan tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional dan melayangkan protes diplomatik keras ke New Delhi. Namun India mengklaim bahwa kapal-kapalnya sedang melakukan latihan anti pembajakan di perairan internasional dan menyebut bahwa Indonesia telah memperluas klaim wilayah lautnya secara sepihak. Seiring dengan gagalnya upaya diplomatik yang difasilitasi ASEAN, situasi terus memburuk. India meningkatkan kekuatan militernya di sekitar Kepulauan Andaman, termasuk pengerahan jet tempur Rafale dan sistem rudal jarak menengah. Sebagai tanggapan, Indonesia melakukan mobilisasi militer di wilayah Sabang dan Natuna Barat, termasuk pengerahan skuadron jet tempur Sukhoi Su-35 dan radar pertahanan udara yang baru dibeli dari Rusia. Pada 8 Mei 2025, situasi berubah drastis ketika jet tempur India diduga melanggar wilayah udara Indonesia di atas Pulau Rondo. 2 jet Sukhoi TNI AU berhasil melakukan intercept dan mengejar pesawat-pesawat tersebut hingga ke perbatasan udara internasional. Namun, dalam aksi kejar-mengejar itu, sebuah insiden terjadi. 1 pesawat India dikabarkan jatuh ke laut setelah terlibat manuver berbahaya dengan jet Indonesia. India menyebut insiden itu sebagai serangan tidak sah. Sementara Indonesia menegaskan bahwa mereka hanya mempertahankan wilayah udaranya. Dari sinilah, perang kata-kata berubah menjadi aksi militer nyata. Tanggal 10 Mei, tembakan peringatan pertama terdengar dari kapal perang India yang menargetkan kapal patroli TNI AL di sekitar perairan Laut Andaman. Sejak saat itu, bentrokan bersenjata sporadis mulai terjadi. Laporan dari sejumlah media menyebutkan bahwa sudah terjadi sedikitnya 3 kali kontak tembak besar di laut, 2 di udara, dan 1 serangan siber yang mengganggu jaringan komunikasi militer Indonesia di Sabang. Indonesia menegaskan posisinya melalui pidato resmi Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Kami tidak mencari perang, tetapi kami tidak akan mundur sejengkal pun dari hak kami untuk mempertahankan wilayah kedaulatan bangsa. Situasi yang memanas ini menarik perhatian dunia. Di saat banyak negara menyerukan gencatan senjata, Rusia membuat langkah mengejutkan. Dalam konferensi pers resmi yang digelar di Moskow, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan bahwa Rusia siap memberikan dukungan penuh kepada Indonesia, termasuk pengiriman bantuan persenjataan dan intelijen jika diperlukan. Federasi Rusia menghargai integritas teritorial dan kedaulatan Indonesia. Ancaman terhadap Indonesia adalah ancaman terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik, yang juga menyentuh kepentingan strategis kami, ujar Shoigu. Sumber diplomatik menyebut bahwa Indonesia dan Rusia telah menandatangani perjanjian militer rahasia pada akhir 2024 yang mencakup kerjasama strategis di bidang pertahanan udara, logistik militer, dan pertukaran intelijen. Beberapa pihak bahkan menduga bahwa Rusia telah mengirim konsultan militer dan sistem rudal pertahanan S-400 ke Indonesia secara diam-diam sejak Februari 2025. PBB melalui Sekjen Antonio Guterres menyerukan pembentukan misi mediasi untuk meredakan ketegangan. Amerika Serikat, yang memiliki hubungan militer dengan India namun juga bekerja sama erat dengan Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik, bersikap hati-hati. Sementara Tiongkok memilih bersikap netral secara resmi, namun media pemerintahnya menuding India sebagai provokator. ASEAN dalam pertemuan darurat di Kuala Lumpur belum mencapai konsensus, dengan beberapa negara anggota, seperti Filipina dan Vietnam, menyuarakan kekhawatiran akan ketegangan militer yang bisa menjalar ke kawasan Laut Cina Selatan. Di dalam negeri, situasi ini justru memicu gelombang solidaritas besar. Ribuan masyarakat melakukan aksi dukungan terhadap TNI di berbagai kota besar. Relawan medis, logistik, dan siber bermunculan. Media sosial dibanjiri tagar seperti Kami Bersama TNI, Nkri Harga Mati, dan Indonesia Melawan.
Pemerintah mengaktifkan skema pertahanan sipil, termasuk pengetatan pengamanan pelabuhan dan bandara strategis, serta penguatan cadangan logistik nasional. Belum ada tanda-tanda eskalasi akan mereda. Kedua belah pihak telah memobilisasi sebagian besar kekuatan militernya di wilayah barat dan utara Indonesia, serta wilayah timur India. Para pengamat menyebut situasi ini sebagai potensi proxy war baru antara kekuatan global, antara Rusia di satu pihak, dan sekutu India seperti AS dan Australia di pihak lain. Konflik ini, jika tidak segera diselesaikan, bisa memicu gelombang ketidakstabilan di kawasan Indo-Pasifik yang selama ini relatif stabil. Dengan dua negara besar Asia kini berada di ujung konflik terbuka, dan kekuatan besar global mulai terlibat, pertanyaannya kini bukan lagi apakah perang akan berhenti, tetapi seberapa jauh dan seberapa besar dampaknya bagi dunia.